Pasti Mama mempengaruhi Arka karena Naura sulit sekali punya anak, iya kan? Serius? Arka mau menunda pernikahannya dengan Naura? Ah, yes, syukurlah. Pikirannya Arka terbuka, Pak. Jadi dia tidak jadi menikah dengan Naura. Bagus dong. Buat apa sih menikah dengan wanita yang tidak sempurna? Iya kan, Pak? Bisa-bisanya Mama berpikir... Dia udah gak ada di sini. Jawab, mana Naura? Dia udah dibawa sama orang. Soalnya dia pernah cerita kalau orang tuanya nggak setuju sama pernikahan aku dan Mas Ray. Pernikahan siapa? Pernikahan kamu sama Ray? Maksud kamu apa? Tapi berarti hubungan Ray dengan Naura selama ini sudah begitu dalam. Arka, kamu ngapain sih? Arka. Pantas saja, Ray sebagai putra Samsul, Ray sebagai sahabat gue, selalu menghindar untuk bertemu dengan Naura. Bahkan waktu Ray sebagai anak Samsul dan Naura mau menikah di villa di puncak, Ray juga tidak mau menemui Naura. Dan akhirnya pernikahan itu batal. Lo selalu bilang, Ray, kalau jatuh cinta itu cuma sekali. Dan ternyata benar. Kalau lo memang mencintai Naura. Arka. Ini Arka. Contoh undangan pernikahan kamu dengan Naura. Nih, kamu lihat. Ayo. Aku gak mau menikah. Arka. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa karena Naura sudah diperiksa oleh dokter dan dokter menyatakan kalau dia sulit sekali punya anak? Papa betul-betul kecewa sama kamu. Kamu seperti menjilat ludah kamu sendiri. Karena hal sekecil itu, kamu sampai memutuskan untuk menunda pernikahan kamu dengan Naura. Arka, Papa mohon, kamu pikirkan kembali ucapan kamu itu. Gak bisa begini caranya, Arka. Kamu harus bisa mengerti perasaan Naura. Maaf, Pak. Aku tetap pada keputusanku. Arka. Maafin aku, Pak. Tapi ada orang lain yang lebih mencintai Naura daripada aku. Dia bahkan sudah memberikan ginjalnya untuk Naura. Aku tidak pantas menikah dengan Naura, Pak. Cinta aku ke Naura bukan apa-apa dibandingkan besarnya cinta Ray sama Naura. Cinta Ray yang sudah mengorbankan segalanya yang dia punya untuk Naura. Mungkin aku memang gak akan pernah bisa menikah dengan Naura. Arka, kita belum selesai bicara, Arka. Astagfirullahaladzim. Ray, kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Kamu pendarahan kayak gini kok nggak apa-apa? Ya, aku gak apa-apa. Alea, Arka udah tahu kalau aku adalah pendonor ginjalnya Naura. Apa? Gimana ceritanya, Ray? Tadi aku janjian pergi sama Arka. Dan di tengah jalan, aku dikejar dan dicegat sama anak buahnya Pak Agung. Terus? Akhirnya aku dikeroyok. Dan saat aku jatuh di pinggir jalan, Arka ngeliat. Arka maksa untuk bawa aku ke rumah sakit. Tapi aku nolak dan aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendiri. Aku ketemu sama dokter Ian dan tanpa aku sadari, ternyata Arka ngikutin aku. Dan dia dengar semua pembicaraan aku. Dan aku gak bisa ngelak lagi. Dia terus-terusan ngedesak aku, Alea. Apa Arka tahu perasaan kamu ke Naura? Untungnya enggak, Alea.
Aku bilang kalau aku ngelakuin semua ini karena cinta aku ke kamu. Cinta kamu ke aku? Maksud kamu apa? Aku bilang kalau kamu terus-terusan sedih karena Naura gak dapet ginjal yang cocok. Apalagi setelah ginjal kamu ditolak. Dan setelah aku tahu bahwa ginjal aku adalah salah satunya ginjal yang cocok sama Naura. Akhirnya aku donorin ginjal aku. Tapi atas nama cinta kita. Dan juga atas persahabatan aku sama Arka. Ray, kamu yakin Arka percaya? Dia percaya semua omongan kamu? Aku yakin, Alia. Aku yakin. Syukurlah kalau kayak gitu. Sekarang mendingan kamu istirahat ya. Ya, ayo. Udah. Mah, apa sih yang Mama katakan kepada Arka sampai dia menunda pernikahannya dengan Naura? Pasti Mama mempengaruhi Arka karena Naura sulit sekali punya anak, iya kan? Serius? Arka mau menunda pernikahannya dengan Naura? Ah, yes, syukurlah. Pikirannya Arka terbuka, Pak. Jadi dia tidak jadi menikah dengan Naura. Bagus dong. Buat apa sih menikah dengan wanita yang tidak sempurna? Iya kan, Pak? Bisa-bisanya Mama berpikir seperti ini. Papa kenapa sih? Papa emang gak mau ya punya cucu dari anak laki-laki Papa? Gak mau? Kalau Mama sih seneng banget. Arka, mau kemana kamu? Arka, aduh. Sayang Mama bangga banget dengan keputusan kamu. Akhirnya kamu mengerti bagaimana menjadi laki-laki. Akhirnya kamu paham bahwa laki-laki itu harus memilih istri yang sempurna, istri yang baik. Bukan pembantu yang tidak bisa mempunyai keturunan. Loh, kok Nyonya ngomong gitu ke Den Ganteng? Arka, Papa mohon, kamu ubah lagi keputusan kamu. Kamu jangan menunda pernikahan kamu dengan Naura, cuma masalah seperti itu. Arka bukan hanya menunda pernikahan Arka sama Naura. Tapi Arka tidak akan menikah lagi sama Naura, Pak. Arka itu anak yang sangat baik ya Pak. Pengertian sekali. Mama ke kamar dulu ya. Wah, Den Ganteng gak jadi nikah sama Naura. Wah, kayaknya Den Ganteng sama Kiem nih jadinya nih. Coki. Sini, ikut Tante. Ayo. Ada apa sih? Vina, ada apa sih? Kalau kamu mau mendekati Naura silakan aja. Maksudnya? Arka sudah memutuskan dia mau menunda bahkan membatalkan pernikahannya dengan Naura. Apa? Iya. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Alasan Arka apa? Ya jelas lah, dia udah sadar. Dia nggak mungkin dong menikah dengan perempuan yang tidak bisa memberikan dia keturunan. Kalau kamu mau menikahi dia, ya silahkan. Kalau saya kan mencintai dia padanya, saya tulus sama dia. Bagus dong kalau begitu. Saya doain kamu bisa menikah secepatnya dengan Naura. Biar kamu tidak bisa punya keturunan. Jadi, harta Mas Sutomo tidak akan jatuh ke keluarga kamu, Coki. Karena Arkalah yang bisa memberikan keturunan nanti. Ibu tiriku yang bodoh. Kamu pikir aku mau menikah dengan Naura? Tidak. Sama sekali tidak. Naura hanya menjadi senjata saya agar saya bisa menghancurkan Hutomo. Memang sih Naura itu cantik dan lugu, tapi dia bukan untuk dijadikan istri. Kok nangis? Aku dimarahin sama Mas Arka. Oh, tenang, Mbak. Duduk. Coba kamu cerita sama aku, kenapa kamu bisa dimarahin sama Arka? Aku dimarahin sama Mas Arka gara-gara aku setuju buat jadi istri cadangannya buat Tante Vina.
Kamu bodoh sekali, Naura. Aku memang akan membuat Arka menikah sama aku.